Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal NCC National Chemistry Challenge tahun 2023 babak penyisihan tahap 1. Soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal yang berkaitan dengan topik atom dan molekul. Mari kita mulai dari nomor 7. Urutan kecepatan pergantian substituen halogen ketika menggantikan gugus hidroksil pada fenol adalah baik, kalau reaksi pergantian substituen seberapa cepat, berarti dia dipengaruhi oleh kekuatan nukleofil. Secara umum kalau kita berbicara kekuatan nukleofil, halogen ya, halogen itu yang paling kuat adalah F, dilanjutkan Cl, lanjutkan Br, lanjutkan I. Dari atas ke bawah ya, F itu paling kuat. Sehingga kalau di sini ditanyakan kecepatan pergantian substituen, berarti yang paling cepat adalah yang paling kuat nukleofilnya, yaitu F, dilanjutkan dengan Cl, dilanjutkan dengan Br, lanjutkan dengan I. So, jawabannya adalah A. Soal berikutnya, manakah pasangan molekul berikut yang mempunyai bentuk geometri struktur yang sama? Oke, kita bahas satu-satu aja ya. Yang A, NF3 itu kurang lebih seperti ini. Dia bentuknya trigonal planar. Trigonal piramida atau piramida trigonal. Sedangkan CLF3 itu, nah ini ya, bedanya kalau NF3 dia PEB-nya 1, CLF3 PEB-nya 2. Jadi otomatis geometrinya beda juga, ini huruf T. Berarti yang A bukan jawabannya, karena yang dicari adalah geometri yang sama. PH3 dan IF3 ini mirip nanti seperti NF3 sama CLF3 ya. PH3 itu berarti dia mengikat H3 sama satu PEB. IF3 dia mengikat 3F punya 2 PEB di atom I-nya. Jadi ini otomatis beda juga. Sekarang poin C, H2O sama SnCl2. H2O kan gini. SnCl2 itu dia sebenarnya ionik ya, jadi dia akan cenderung linear atau ya dia punya satu PEB begini. Kemudian kalau yang D, SF6, SEF6. SF6 itu berarti gini. S dikelilingi F6. Kalau SEF6 dikelilingi F6, nggak punya PEB. Ini bentuknya oktahedral. Ini juga sama, oktahedral. Jadi kalau yang ditanya bentuk geometri struktur yang sama itu adalah yang D, SF6 dan SEF6. Kalau yang lain beda ya, ini B ini yang PH3 trigonal piramid, IF3 ini huruf T, terus H2O ini huruf V, SnCl2 ini bisa jadi linear karena ini biasanya ionik ya. Atau tergantung tipe kristalnya. Anyway, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Jenis orbital hibrida atom C yang diberi tanda pada senyawa berikut ini adalah, menentukan orbital hibrida itu cara cepatnya adalah dilihat atom pengeliling. Misal C nomor 1, atom pengelilingnya ada 1, 2, 3, maka dia sp2. Atom pengeliling sama orbital hibrida. Kalau atom pengelilingnya itu 2, maka orbital hibridanya sp. Kalau atom pengelilingnya 3, sp2. Kalau atom pengelilingnya 4, sp3. Kalau 5, sp3d. Kalau 6, tinggal ditambahin aja sp3d 2. Begitu. Nah, berarti ini nomor 1 ini sp2. Nomor 2 ini mengikat 1, 2, 3, 4. Ada 4 pengeliling, berarti sp3. Yang nomor 3 ini ada 1, 2, 3 pengelilingnya sp2. Terakhir C yang ini hanya ada 2 atom pengeliling. 1, 2, jadi sp. So jawabannya adalah sp2, sp3, sp2, sp.
sp2, sp3, sp2, sp, jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, ada berapa banyak jumlah elektron maksimal yang dapat memiliki bilangan kuantum utama N sama dengan 2, kuantum magnetik Ml sama dengan -1 dalam suatu atom tertentu. Oke, kalau N sama dengan 2 dan Ml sama dengan -1, berarti di sini kemungkinan L-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kenapa sampai 3 aja? Karena sejauh ini subkulit itu kan ada S, P, D, F. S itu L-nya 0, P L-nya 1, D L-nya 2, F L-nya 3. Karena di sini ML-nya -1, maka otomatis nilai L minimum adalah 1. Sedangkan MS itu bisa plus setengah, bisa minus setengah. So, ada berapa jumlah elektron maksimal yang dapat memiliki bilangan kuantum utama N sama dengan 2 dan Ml sama dengan -1? Ya udah tinggal dikali. 3 kali 2 ada 6. Begitu ya. Perhatikan pernyataan berikut, ini adalah pernyataan-pernyataan yang isinya persamaan reaksi. Dari reaksi-reaksi di atas yang termasuk reaksi redox adalah, redox itu berkaitan dengan bilangan oksidasi ya. Reaksi redox itu berarti ada perubahan bilox. Kalau tidak ada perubahan bilox berarti dia bukan redox. Mari kita identifikasi satu persatu ya. Yang pertama CuO, Cu ini plus 2. Kalau Cu di sini Cu2O, Cu-nya adalah plus 1, berarti ini redox. Nomor 1 benar. Nomor 2 sekarang, CrO4 2 min. Berarti ini O itu minus 2, min 8, plus 6. Cr-nya plus 6. Cr yang di sini, ini min 14, berarti plus 12 bagi 2 plus 6. Nah, Cr-nya nggak berubah nih. Plus 6 jadi plus 6. Ya sudah, berarti dia bukan redox. Nomor 1 benar, nomor 2 salah. Otomatis yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya B. Soal berikutnya, jika unsur X mempunyai nomor atom 26, maka dalam sistem periodik unsur tersebut termasuk golongan unsur transisi. Oke, supaya tahu kita gambar dulu ya konfigurasi elektronnya. X26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 10, 10, 26, pas ya. Karena ini terakhir 3D dan tidak penuh, maka dia adalah unsur transisi. Logam transisi ini benar. Konfigurasi elektron terluar adalah 4s2, 4p6. Salah ya. Yang terluar adalah ini. 4s2, 3d6. 1 benar, 2 salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Unsur dengan konfigurasi Kr 4d10, 5s2, 5p3. Pernyataan yang benar yang mana? Merupakan logam transisi. Salah. Karena terakhirnya adalah SP. Logam transisi itu terakhirnya harus D. Gitu ya. Karena satu salah berarti yang ada satunya ini salah. Ini salah. Kita periksa 2. Mempunyai sifat yang serupa dengan unsur AS. Nomor atom 33. Kita gambar dulu ya. AS 33 itu berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Ini kalau di total 10 tambah 10 tambah 10, 30, 33 ya. Pas ya, 33 ya. Mempunyai sifat yang serupa dengan unsur AS. Ini kan yang terakhir berarti 4s2 sama 4p3. Ini 5s2, 5p3. Dia berada di golongan yang sama. Berarti pernyataan 2 benar. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, berarti otomatis jawabannya adalah C, 2 dan 4. Atom Cl, nomor atom 17, dapat berikatan dengan F, nomor atom 9, membentuk ClF3. Pernyataan yang benar untuk ClF3 adalah
Oke, kita gambar dulu saja untuk Cl. Cl itu kan 2, 8, 7. Berarti Cl memiliki elektron valensi 7. Sedangkan F ini nomor atomnya 9, berarti 2, 7. Nah, 7 juga. Nah, ini membentuk molekul ClF3, berarti F-nya ada 3 ya. Begini. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan saja. Begini, terus ini yang single sama ini. Nah, kita dapat strukturnya. Struktur Lewis ClF3 dapat kita gambarkan sebagai berikut. Cl, F, sama di Cl tersisa 2 PeB. Begini ya struktur Lewisnya ya. Terus habis itu kita cek. Pernyataan 1 bersifat kovalen polar. Yes, benar polar. Memiliki geometri bentuk T, benar huruf T. Mempunyai interaksi dipol-dipol. Nah, kalau dia polar berarti otomatis memiliki interaksi dipol-dipol, benar juga. Memiliki sepasang elektron bebas, sepasang. Padahal ini 2 pasang. Berarti pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3. Jawaban A. Soal berikutnya, pada tahun 1913, seorang fisikawan asal Denmark bernama Niels Bohr mengusulkan suatu model atom yang berbeda dari model-model sebelumnya, karena merupakan model atom pertama yang menggunakan teori kuantum di dalamnya. Berikut pernyataan yang tepat mengenai model atom Niels Bohr adalah merupakan model atom yang mengikuti asas ketidakpastian Heisenberg. Salah. Nomor 2, merupakan model atom yang dapat sepenuhnya menjelaskan terpisahnya garis spektrum akibat adanya medan listrik. Not sure. Ini namanya efek Stark, not sure ya. Merupakan model atom yang dapat sepenuhnya. Nah, ini kalau model atom yang dapat sepenuhnya menjelaskan medan magnet Zeeman, efek Zeeman itu salah. Merupakan model atom yang dapat sepenuhnya menjelaskan munculnya garis spektrum hidrogen. Nah, ini benar. Oke, 1 dan 3 pasti salah, 4 pasti benar. Jawabannya antara C dan D. Nah, teman-teman perlu ngecek ya berarti ya efek Stark itu apa. Mari kita cari dulu. A few moments later. Oke, setelah saya cari-cari, ternyata efek Stark ini mirip dengan efek Zeeman. Bedanya efek Stark itu dia pakai stimulusnya medan listrik, kalau efek Zeeman medan magnet. Nah, berarti kalau efek Zeeman itu nggak bisa di model atom Bohr, logikanya efek Stark juga nggak bisa. Begitu, jawabannya adalah yang D. Hanya pernyataan 4 yang benar. Arsin, senyawa arsen dan hidrogen ASH3 adalah senyawa gas beracun yang konon memiliki aroma yang mirip dengan aroma bawang putih. Dengan menggunakan teori FSEPR, kita dapat memperkirakan bentuk dari senyawa ASH3 dan membandingkannya dengan senyawa-senyawa lain sehingga dapat diketahui pernyataan yang benar adalah ASH3. ASH3 itu ini ya BTW ya. ASH3 karena dia golongan 5, dia punya 5 elektron valensi, udah dipakai 3 berarti sisa 2 elektron menjadi 1 PeB. Besar sudut ikatan antara ASH dalam AS dan H dalam ASH3 lebih kecil dibandingkan besar sudut NH3. Oke, NH3 kita gambar. Kalau sudut berarti sudut itu kan HAS, HNH begitu ya. Ada beberapa faktor yang mengaruhi sudut. Yang pertama adalah ukuran atom pengeliling. Atom pengeliling itu yang H ini. Karena atom pengelilingnya sama berarti kita tidak memakai faktor itu. Yang beda di sini adalah atom pusatnya. AS sama N itu letak di tabel periodik itu N lebih tinggi. Ya, N lebih tinggi. N lebih atas. Berarti AS ukurannya lebih besar daripada N. Artinya, kalau AS lebih besar ukurannya, maka H antar H ini bisa lebih mendekat. Jadi sudut HASH itu akan lebih kecil dari HNH. Jadi jawaban yang pernyataan 1 benar. Sekarang pernyataan 2, besar sudut ikatan antara ASH dalam ASH3 sama besar dibandingkan besar sudut antara ASH dalam ASH4+. Oke, ASH4+ itu gini. Bedanya adalah pada PeB. Yang ini atom pengeliling. Nah, urutan kekuatan tolakan, ini kan sebenarnya PeB dengan atom pengeliling ini saling tolak-menolak.
antar atom pengeliling juga saling tolak menolak. Nah, urutan kekuatan tolakannya PeB dengan PeB itu tolakannya paling kuat, disusul dengan PeB dengan atom pengeliling, baru disusun dengan antar atom pengeliling. AP ini adalah atom pengeliling ya, contohnya yang HH ini. Nah, kalau berdasarkan kekuatan tolakan, PeB dengan atom pengeliling kan lebih besar daripada atom pengeliling bersama atom pengeliling yang lain. Nah, untuk ASH4+ yang ini nggak ada nih PeB-nya, berarti tolakannya adalah yang tipe ini, atom pengeliling dengan atom pengeliling. Nah, kalau di ASH3 ini ada nih tolakan antara PeB dengan atom pengeliling. Nah, ini akan menyebabkan sudut yang lebih besar. Sehingga apa? Sudut antar ASH dan ASH itu akan mengecil. Logikanya adalah sudut HASH pada ASH3 itu lebih kecil daripada HASH pada ASH4. Kalau dibilang sama besar berarti salah. Berarti pernyataan 2 salah. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, berarti otomatis jawabannya adalah 1 dan 3 benar. Selanjutnya, diketahui golongan ini beranggotakan unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Berarti dia golongan 3A. Manakah dari pernyataan berikut yang tepat mengenai golongan dalam sistem periodik Moseley yang tersusun dari unsur-unsur tersebut? Dalam suhu tinggi, unsur-unsur di dalamnya cenderung berikatan dengan oksigen membentuk senyawa trioksida. Well, bener sih trioksida, cuman trioksidanya sel B, B2O3, Al, Al2, O3 gini ya. Jadi unsur di golongannya sendiri itu ada 2 di dalam molekul itu. Tapi trioksida oke lah, bener lah. Kita centang dulu. Juga dikenal dengan golongan triel atau golongan ikosagen. Nah, ini saya nggak tahu. Ini hafalan aja. Semua unsur-unsur di dalamnya memiliki 3 elektron valensi. Yes, benar. 1, 3 benar. Kita cek 4. Semua unsur di dalamnya merupakan unsur logam. Salah. Nah, pernyataan 1, 3 benar, 4 salah. Berarti antara A dan B. Berarti kita perlu memastikan golongan ini disebut triel atau ikosagen atau tidak. Mari kita periksa. A few moments later. Yap, ternyata setelah saya cek memang 3A ini bisa disebut sebagai triel atau ikosagen ya. Jadi ini benar. So, jawabannya adalah 1, 2, 3. A. Struktur nikotin di atas terdiri atas gugus fungsi piridin dan pirolidin. Di atas mana ya? Waduh, saya nggak dapat lagi gambarnya. Kita lanjutin dulu. Pirolidin sendiri adalah senyawa amina yang berbentuk siklopentana yang dapat ditemukan di daun tembakau dan wortel yang memiliki rumus molekul ini. Sedangkan piridin adalah senyawa heterosiklik dengan rumus molekul C5H5N. Atom nitrogen pada kedua senyawa tersebut sama-sama memiliki bentuk geometri trigonal planar hibridisasi sp2. Oke, kita gambar dulu aja. Pirolidin. Di sini kan dibilangnya pirolidin itu CH2 4 kali NH. Berarti NH, CH2, 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 CH2 begini. Ini masih ada 1 PeB. Kalau dibilang dia sp2 berarti salah. NH di sini sp3. Dari mana tahu? Ini kan atom pengelilingnya ada 3, H, C, C. Atom pengelilingnya 3, PeB-nya 1. Nah, kalau di total kan domain elektronnya adalah 4. Domain elektron 4 berarti sp3. Berarti dari sini saja salah. Berarti pernyataannya salah. Sebab atom nitrogen masing-masing senyawa tersebut memiliki 1 pasangan elektron bebas. Nah, kita belum cek ya, C5H5N ini apakah benar yang memiliki 1 pasangan elektron bebas. N, C, 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 C. Gini kurang lebih ya. Terus sret, sret, sret. H, 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 H. Ya, ternyata N di sini juga punya 1 PeB. Di bagian piloridin,
di bagian pyrrolidin, N-nya punya 1 PeB, di bagian pyridin, N-nya juga punya 1 PeB. So, pernyataan yang bawah benar. Jadi pernyataan salah, alasan benar. Jawabannya adalah D. Nah, begitu. Titik didih H2S lebih besar dari titik didih H2O. Salah. Yang benar H2O yang lebih tinggi. S mempunyai elektron negativitas lebih besar. Salah. O yang elektron negativitasnya lebih besar karena O letaknya lebih atas daripada S dalam tabel periodik unsur. Kenapa titik didih H2O yang seharusnya lebih tinggi? Karena H2O memiliki ikatan hidrogen. So, pernyataan salah, alasan salah. Berarti E. Dalam konsentrasi serupa, HCl bersifat lebih korosif dibandingkan HF. Yes, betul, karena HCl asamnya lebih kuat daripada HF, sehingga HCl lebih korosif. Sebab diketahui bahwa HCl lebih asam dibandingkan HF benar juga, dan saling berhubungan. So, jawabannya adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, saling berhubungan. Oke, mungkin itu aja. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.